Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi ya semuanya, teman-teman Python Mania. Hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu khataman Python Data Science. Ya, khataman Data Science. Yang mana buku yang kita pelajari ini ya, lanjutan adalah dari buku Python Data Science Handbook karya Jack van der Plas, yang bagaimana kita mempelajari tool-tool apa yang dibutuhkan ketika kita belajar di data science. Baik, kita masih di chapter 1, kita masih di bab yang pertama, yaitu tentang IPython. Kita lanjutkan di subbab tentang profiling and timing code. Ya, kita mulai. Baik, profiling and time code. In the process of developing code and creating data processing pipeline, there are often trade-offs you can make between various implementation. Early in developing your algorithm, it can be counterproductive to worry about such thing. As Donald Knuth famously quipped, we should forget about small efficiencies, say about 97% of the time. Premature optimization is the root of all evil. Profiling dan pengaturan waktu kode ya. Dalam proses pengembangan kode dan pembuatan pipeline itu urutan-urutannya, semacam kayak baris sambung-sambungnya itu ya. Dalam pemrosesan data seringkali itu ada trade-off yang dapat Anda lakukan antara berbagai implementasi. Pada tahap awal pengembangan algoritma Anda ya, mengkhawatirkan hal-hal seperti itu bisa menjadi kontraproduktif. Seperti yang dikatakan Donald Knuth yang terkenal ya, kita harus melupakan efisiensi kecil, katakanlah sekitar 97% waktunya. Optimasi prematur adalah akar dari semua kejahatan. Artinya hal yang kecil-kecil ya sementara lewatkan dulu, nanti aja di benar terakhir ya. Baik, but once you have your code working, it can be useful to dig into its efficiency a bit. Sometimes it's useful to check the execution time of a given command or set of command. Yeah, other time it's useful to dig into a multi-line process and determine where the bottleneck lies in some complicated series of operation. IPython provide access to a wide array of functionality for this kind of timing and profiling of code. Here we'll discuss the following IPython magic command. Ya. Tetapi begitu kode Anda itu berfungsi, maka akan berguna untuk menggali sedikit efisiensinya. Terkadang berguna untuk memeriksa waktu eksekusi dari perintah atau rangkaian perintah tersebut. Di lain waktu berguna untuk menggali proses multi-line dan menentukan di mana hambatan berada dalam serangkaian operasi yang rumit. IPython menyediakan akses ke berbagai fungsi untuk pengaturan waktu dan profiling kode semacam ini. Di sini kita akan membahas perintah magic IPython berikut ini di bawah ya. Antara lain satu, %time the execution of single statement ya. Kemudian %time it, time repeated execution of single statement for more accuracy. Kalau %time itu yaitu mengukur waktu eksekusi dari pernyataan tunggal, sedangkan time it itu adalah mengukur eksekusi berulang dari pernyataan tunggal untuk akurasi yang lebih tinggi. Sedangkan %prone ya, prun run code with profiler ya, profiler. Jadi menjalankan kode dengan profiler ya. LP run itu run code with the line by line profiler. Jadi menjalankan kode dengan profiler baris demi baris. Kemudian ada MEMIT ya, measure of memory use of a single statement. Jadi mengukur penggunaan memori dari pernyataan tunggal. Sedangkan %MP run code with the line by line memory profiler. Jadi menjalankan kode dengan profiler memori baris demi baris. The last four command are not bundled with IPython. You'll need to install the line profiler and memory profiler extension, which we will discuss in the following section. Baik, empat perintah terakhir yaitu prun, LPrun,
mem8, mp run, nah itu tidak disertakan dalam IPython. Jadi Anda perlu menginstal ekstensi itu line profiler dan memory profiler yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Baik, kita lanjut. Timing code snippets. Percent time 8 and percent time. We saw the percent time 8 line magic and double percent time 8 cell magic in the introduction to magic function in IPython magic command on page 10. Double time 8 can be used to time the repeat execution of snippet of code. Jadi kalau ada percent time 8 sum range 100, maka seberapa itu? 100.000 loops base of 3 1.54 mikrosecond per loop. Nah, ini waktu ya, waktu apa ya? Eksekusinya. Kita akan lihat ya. Semoga sudah saya instalin. Oke, kalau kita ketikkan aja IPython, bisakah? Bisa ternyata. Yuk, misalkan kita kasih persen time 8 sum, kemudian range itu kasih 100. Jadi kalau misalkan dia penjumlahan 100 ya, berapa yang terjadi? Ada berapa loop ya? Sum persen time 8. Nah, itu ya. Ada 1,14 mikrosekon. Kurang lebih plus minus 48,8 nanosekon per loop. Per loop. Nah, kalau tadi kan 1,54, ini 1,14. Sekali lagi tergantung dengan laptopnya ya atau komputernya. Maka standar deviation-nya lah 7 run, ya itu 1 juta loop setiap itu. Oke, jadi base-nya itu ya, katakan di situ. Lanjut, kita lanjutkan di ini nggak bisa ya, nggak bisa keluar ya. Maaf. Berarti tadi nggak bisa lihat saya ngecek gitu ya. Oke, jadi kita pembahasan biasa aja lah. Nanti teman-teman langsung coba sendiri aja. Note that because this operation is so fast, percent time 8 automatically does a large number of repetition. For slower command, percent time 8 will automatically adjust and perform fewer repetition. Di situ ada di len 2 ya. Perhatikan bahwa karena operasi ini sangat cepat, maka persentase time 8 secara otomatis melakukan pengulangan dalam jumlah besar. Untuk perintah yang lebih lambat, persentase time 8 akan secara otomatis menyesuaikan dan melakukan lebih sedikit pengulangan. Jadi kalau misalkan ada di situ double persen time 8 totalnya 0, for i in range 1000, kemudian for j in range 1000 total plus sama dengan i dikalikan min 1 pangkat j ya. Maka one loop base of 3 berapa itu? 407 milisekon per loop. Jadi itu ya. Sometimes repeating on operation is not the best option. For example, if we have a list that we'd like to sort, we be misled by a repeated operation. Sorting a pre-sorted list in much faster than sorting an unsorted list. So the repetition will skew the result. Di situ ada input ketiga, import random ya, kemudian L sama dengan random.random for i in range berapa itu? 100.000. Maka percent time 8 L titik sort, jadi mengurutkan berapa waktu yang dibutuhkan. Ternyata 1,9 milisekon per loop. Ada 100 loop. For artinya, yuk kita artikan dulu. Terkadang mengulangi operasi bukanlah pilihan terbaik. Misalnya, jika kita memiliki daftar yang ingin kita urutkan, kita mungkin disesatkan oleh operasi berulang. Mengurutkan daftar yang telah terurut jauh lebih cepat daripada mengurutkan daftar yang tidak terurut, sehingga pengulangan akan memiringkan hasil. Oke. Maka untuk itu, for this, the percent time magic function may be a better choice. It also is a good choice for longer running command. When short, system-related delay are unlikely to affect the result. Less time the sorting of an unsorted and a pre-sorted list. Untuk ini, fungsi magic percent time mungkin menjadi pilihan yang lebih baik.
Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk perintah yang berjalan lebih lama. Ketika penundaan terkait sistem yang singkat tidak mungkin mempengaruhi hasil. Mari kita mengukur waktu pengurutan daftar yang tidak terurut dan yang sudah terurut. Apa yang membedakan ya? Input part yang pertama ini ada import random ya, dia mengurutkan tidak terurut ya. Maka ketahuan di sini totalnya 41,5 milisekon ya. Hold time-nya 41,5. Sedangkan ketika udah mengurutkan yang sudah urut ini L, sorting and already sort the list, L sort ini kan sudah diurutkan, L sort, maka sorting already sort the list itu ternyata 8,24 milisekon lebih cepat ya, 8,14 milisekon. Ini lebih cepat. Jadi artinya mengurutkan yang tidak terurut dan mengurutkan yang sudah terurut itu lebih cepat ketika mengurutkan yang sudah terurut ya. Notice, perhatikan. How much faster the pre-sort lays into sort. But notice also how much longer the timing takes with percent time versus percent time 8. Yeah. Even for the pre-sort list, this is a result of the fact that percent time 8 does some clever things under the hood to prevent system calls from interfering with the timing. For example, it prevents clean up of unused Python object known as garbage college that might otherwise affect the timing. For this reason, percent time 8 results are usually noticeably faster than percent time result. Jadi perhatikan betapa jauh lebih cepat daftar yang sudah terurut untuk diurutkan. Tetapi perhatikan juga berapa lama pengukuran waktu dengan percent time dibandingkan dengan percent time 8. Ya, bahkan untuk daftar yang sudah terurut, ini adalah hasil dari fakta bahwa percent time 8 melakukan beberapa hal pintar secara internal untuk mencegah panggilan sistem mengganggu pengukuran waktu. Misalnya, ini mencegah pembersihan objek Python yang tidak digunakan, yang dikenal dengan garbage collection ya, yang mungkin mempengaruhi pengukuran waktu. Karena alasan ini, hasil percent time 8 biasanya jauh lebih cepat daripada hasil percent time. Untuk percent time seperti halnya ini ya, for percent time as with percent time 8 using the double percent sign cell magic syntax allows timing of multi-line script. Untuk percent time seperti halnya percent time 8 menggunakan sintaks magic cell dengan tanda persen ganda itu memungkinkan pengukuran waktu untuk script multi-line. Ya. Kita akan lihat coba di sini. Pada input 6, lihat ini, persentase persen double percent time, totalnya 0 ya mula-mula. For I in range-nya 1000, diulang lagi J in range 1000. Total itulah I dikalikan min 1 pangkat J. Ya. Maka CPU time, user, berapa itu? 504 ya, ini ada 505 milisekon. Wall time 505 milisekon. Ya. Maka for more information on percent time and percent time 8 as well as their available option, use the IPython help functionality EA type percent time at the IPython prompt. Jadi untuk informasi ya yang lebih lanjut tentang percent time dan percent time 8 serta opsi yang tersedia, maka gunakan fungsi bantuan IPython seperti ketik percent time pada prompt IPython. Oke, kita lanjutkan. Profiling full scripts. Wah, sebentar. Ini saya lupa ini ya. Saya lupa ganti background saya ini. Saya ganti dulu. Wah, ini. Saya ganti dulu. Backgroundnya dengan background klinik Python. Jadi masih backgroundnya masih background bimbel saya itu ya. Baik, profiling full script persen piran. Memprofilkan script penuh dengan persen piran ya. A program is made of many single statement and sometimes timing this statement in context is more important than timing them on their own. Python contain a built-in code profiler which you can read about in the Python documentation. But IPython offer a much more convenient way to use this profiler in the form of the magic function percent piran.
Program itu terdiri dari banyak pernyataan tunggal dan terkadang mengatur banyak waktu. Pernyataan ini dalam konteks lebih penting daripada mengaturnya sendiri. Python berisi profiler kode bawaan yang dapat Anda baca tentangnya dalam dokumentasi Python. Tetapi IPython menawarkan cara yang jauh lebih nyaman untuk menggunakan profiler ini dalam bentuk fungsi magic %piran ya. By way of example, we'll define a simple function that does some calculation. Sebagai contoh, kita akan mendefinisikan fungsi sederhana yang melakukan beberapa perhitungan. Pada input 7, def sum of list and totalnya 0 for I in range 5, jadi pengulangan sampai range 5, kemudian J lebih besar daripada I for J in range N, maka total plus sama dengan sum L ya, return total. Now we can call %piran with a function call to see the profiled result. Sekarang kita dapat memanggil persentase piran dengan pemanggilan fungsi untuk melihat hasil profil ya. Misalkan %piran sum of list berapa itu? 1 juta ya. Maka in the notebook the output is printed to the pager and look something like this. Di dalam notebook, output dicetak ke pager dan terlihat seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, the result is a table that indicated in order of total time on each function call where the execution is spending the most time. In this case, the bulk of execution time is in the list comprehension inside sum of list. From here, we could start thinking about what change we make to improve the performance in the algorithm. Hasilnya adalah tabel yang menunjukkan dalam urutan total waktu pada setiap pemanggilan fungsi, di mana eksekusi menghabiskan sebagian besar waktu. Dalam hal ini, sebagian besar waktu eksekusi berada dalam comprehension list, di dalam sum of list. Dari sini kita bisa belajar, kita bisa mulai berpikir tentang perubahan apa yang mungkin dapat kita lakukan untuk meningkatkan kinerja dalam algoritma. Untuk informasi lebih lanjut tentang %piran, serta opsi yang tersedia, gunakan fungsi bantuan IPython, yaitu ketik piran. Nah, ini artinya ini ya. Piran pada prompt IPython. Oke. Kita lanjutkan. Line by line, profiling with %lpiran. The function by function profiling of %piran is useful, but sometimes it's more convenient to have a line by line profile report. This is not built into Python or IPython, but this is a line profiler package available for installation that can do this. Start by using Python packaging tool pip to install the line profiler package. Jadi cara menginstal line profiler itu ketik aja pip install line profiler. Next, you can use IPython to load the line profiler IPython extension offered as part of this C package. %load extend line profiler. Now the %lpiran command will do a line by line profiling of any function. In this case, we need to tell it explicitly which function we're interested in profiling. Input 10 %lpiran min f sum of list 5.000 ya 1,000 as before the 100 send the result to the pager, but it looks something like this. Oke. Profiling fungsi per fungsi dari %piran itu berguna. Nah, ini berguna ya, berguna, useful. But sometimes, tetapi terkadang lebih nyaman untuk memiliki laporan profil baris per baris. Ini tidak dibangun ke dalam Python atau IPython, tetapi ada paket line profiler yang tersedia untuk instalasi yang dapat melakukannya ini. Mulailah dengan menggunakan alat pengemasan Python, yaitu pip, untuk menginstal paket line profiler ini. Pip install line profiler ya. Selanjutnya Anda dapat menggunakan IPython dengan memuat ekstensi IPython line profiler yang ditawarkan sebagai bagian dari paket ini. Oke. Now, the %lpiran command will do line by line profiling of any function. In this case, we need to tell it explicitly which function we're interested in profiling.
Jadi sekarang ini LP run akan melakukan profiling baris per baris dari setiap fungsi dalam kasus kita. Kita perlu memberitahu secara eksplisit fungsi mana yang kita minati untuk profiling. Ya, seperti ini. Load extended line profiler. Nah, sum of list 5.000 ya. Oke, as before, the notebook send the result to the pager, but it looks something like this. Seperti sebelumnya, notebook mengirimkan hasilnya ke pager, tetapi terlihat seperti ini. Ini ngitung ini baris per baris, ngitungnya itu per baris berapa itu ya dihitung, ada waktunya. Jadi ceritanya ini waktu untuk menghitung waktu kode kita. Information The information of the top gives us the key to reading the result. The time is reported in microsecond, and we can see where the program is spending the most time. At this point, we may be able to use the information to modify aspect of the script and make it perform better for our desired use case. For more information on %lp run as well as its available option, use the ePython help functionality. Type %lp run at the IPython prompt. Jadi informasi di bagian atas itu memberikan kita kunci untuk membaca hasil. Ya, waktu yang dilaporkan dalam mikrodetik dan kita dapat melihat di mana program menghabiskan paling banyak waktu. Pada titik ini kita mungkin dapat menggunakan informasi ini untuk memodifikasi ya skrip kita dan membuatnya mempunyai performa yang lebih baik untuk kasus penggunaan yang kita inginkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang %lp run serta opsi yang tersedia, gunakan fungsi bantuan ePython. Ya, caranya ya ketik %lp run tanda tanya at the IPython prompt pada prompt ePython. Baik, kita lanjutkan sekarang. Profiling memory use %mem8 ya, and %mp run. Another aspect of profiling is the amount of memory an operation uses. This can be evaluated with another ePython extension, the memory profiler. As with the line profiler, we start by pip installing the extension. Jadi kita harus menginstal gitu ya. Aspek lain dari profiling adalah jumlah memori yang digunakan operasi, ya, suatu operasi. Ini dapat dievaluasi dengan ekstensi ePython lainnya, yaitu memory profiler. Seperti line profiler, kita mulai dengan menginstal ekstensi menggunakan pip, yaitu pip install memory profiler. Then we can use ePython to load the extension. Kemudian kita dapat menggunakan ePython untuk memuat ekstensi. Ya, the memory profiler extension contains two useful magic function. The %mem8 magic, which offer a memory measuring equivalent of %time8, and the %mp run function, which offer a memory measuring equivalent of %lp run. The %mem8 function can be used rather simply. Ekstensi memory profiler berisi dua fungsi magic yang berguna. Fungsi magic mem8 yang menawarkan pengukuran memori yang setara dengan %time8 dan fungsi %mp run yang menawarkan pengukuran memori yang setara dengan %lp run. Fungsi %mem8 dapat digunakan dengan cukup sederhana, yaitu mem8 sum of list berapa ini 1 juta misalnya ya. Maka di situ adalah peak memorinya 100 MB, incrementnya 61,36 MB. Kita melihat bahwa fungsi ini menggunakan sekitar 100 MB memori. Ya, we see that this function uses about 100 MB of memory. For a line-by-line description of memory use, we can use the %mp run magic. Unfortunately, this magic works only for function defined in disparate modules rather than the notebook itself. So we'll start by using the $% file magic to create a simple module called mprun_demo.py, which contains our sum of list function with one addition that will make our memory profiling result more clear. Oke, seperti ini ya. Del ini dihapus, kemudian overwriting mprun_demo.py ya. We can know, jadi untuk mengetahui penggunaan memori baris demi baris, kita dapat menggunakan magic %mp run. Sayangnya magic ini hanya berfungsi untuk fungsi yang ditentukan dalam modul terpisah.
bukan notebook itu sendiri. Jadi kita akan mulai dengan menggunakan magic double percent file untuk membuat modul sederhana bernama mprun-demo.py yang berisi fungsi sum of list kita dengan satu tambahan yang akan membuat hasil profiling memori kita lebih jelas, ya. We can now import the new version of this function and run the memory line profiler. Jadi sekarang kita dapat mengimpor fungsi versi baru ini dan menjalankan memory line profiler, ya. The result printed on the pager give us a summary of the memory use of the function and look something like this. Hasilnya dicetak ke pager memberi kita ringkasan penggunaan memori fungsi tersebut dan terlihat seperti ini. Nah, ini gambarnya. Wih, detail ya. Ya, ini sampai per barisnya juga ada ini. Jadi, dilihat kebutuhan memorinya berapa. Okay, here the increment column tell us how much each line affect the total memory budget. Observe that when we create and delete the list L, we are adding about 25 MB of memory usage. This is on top of the background memory usage from the Python interpreter itself. For more information on %mem8 and %mprun, as well as their available option, use the IPython help functionality. Type %mem8 asterisk at the question at the IPython prompt. Jadi di sini kolom increment memberitahu kita berapa banyak setiap baris mempengaruhi total anggaran memori, ya. Amati bahwa kita membuat dan menghapus daftar L, kita menambahkan sekitar 25 MB penggunaan memori. Ini di atas penggunaan memori latar belakang dari interpreter Python itu sendiri. Untuk informasi lebih lanjut tentang %mem8 dan %mprun serta opsi yang tersedia, gunakan fungsi bantuan IPython, yaitu ketik %mem8 pada prompt IPython. Oke, baik. Sekarang bagian yang terakhir yaitu tentang more IPython resource. Jadi sumber daya IPython lainnya. In this capture, we've just scratched the surface of using IPython to enable data science tasks. Much more information is available both in print and on the web. And here we'll list some other resources that you may find helpful. Sumber daya Python lainnya. Dalam bab ini, kita baru saja membahas sedikit tentang penggunaan IPython untuk mengaktifkan tugas data science, ya. Informasi lebih lanjut tersedia baik dalam bentuk cetak maupun di web, dan di sini kami akan mencantumkan beberapa sumber lain yang mungkin Anda anggap bermanfaat. Yang pertama, web resources, sumber daya web. Ada the IPython website, yaitu situs webnya IPython. The IPython website link to documentation, examples, tutorial, and a variety of other resources. Jadi situs web IPython menyediakan tautan ke dokumentasi, contoh, tutorial, dan berbagai sumber lainnya. Kemudian ada lagi the NBViewer website. This set shows static rendering of any IPython notebook available on the internet. The front page features some example notebook that you can browse to see what other folk are using IPython for. Jadi situs ini menampilkan rendering statis dari semua notebook IPython yang tersedia di internet. Halaman depan menampilkan beberapa contoh notebook yang dapat Anda jelajahi untuk melihat penggunaan IPython oleh orang lain. Oke, kemudian ada a gallery of interesting IPython notebook. Maka ini adalah galeri notebook IPython yang menarik. This ever-growing list of notebook powered by NBViewer shows the depth and breadth of numeric analysis you can do with IPython. It includes everything from short example and tutorial to full-blown courses and book composite in notebook format. Jadi daftar notebook yang terus bertambah ini didukung oleh NBViewer, ya, menunjukkan kedalaman dan keluasan analisis numerik yang dapat Anda lakukan dalam IPython. Ini mencakup semuanya mulai dari contoh dan tutorial singkat hingga kursus dan buku lengkap yang disusun dalam format notebook ada nanti, ya. Kemudian video tutorial, searching in the internet, you will find many video recorded tutorial on IPython. It especially recommend seeking tutorial from the PyCon, Skype, and PyData conference by Fernando Perez and Brian Granger, two of the primary creators and maintainers of IPython and Jupyter. Jadi tutorial video mencari di internet, Anda akan menemukan banyak tutorial yang direkam tentang Python
Ya, saya merekomendasikan untuk mencari tutorial dari konferensi Python, SciPy, dan PyData oleh Fernando Perez dan Brian Granger, dua pembuat dan pemelihara utama IPython dan Jupyter. Yang terakhir adalah tentang book. Dari buku, kalau tadi website, bukunya adalah pada buku bagus ini, Python for Data Analyst. Ini saya juga menarik, ini nanti kita akan kaji ini ya, setelah katam yang Data Science Handbook ini ya, yaitu bukunya Wes McKinney Book, includes a capture that cover using IPython as a data scientist. Although much of the material overlap what we've discussed here, another perspective is always helpful. Buku Wes McKinney mencakup bab yang membahas penggunaan IPython sebagai ilmuwan data. Meskipun sebagian besar materinya tumpang tindih dengan apa yang telah kita bahas di sini, perspektif lain selalu membantu. Jadi hampir mirip lah dengan buku. Tapi kalau buku ini kan toolnya ya, nanti akan banyak. Tapi di Visual Data Analysis ada contoh nanti, ada sampel. Kemudian Learning IPython for Interactive Computing and Data Visualization. The short book by Shairil Rosan offer a good introduction to using IPython for data analysis. Jadi belajar Python untuk komputasi interaktif dan visualisasi data. Buku pendek ini oleh Shairil Rosan menawarkan pengantar yang baik untuk penggunaan IPython untuk analisis data. Kemudian buku yang ketiga, IPython Interactive Computing and Visualization Cookbook, also by Cyril Rosan. This book is a longer and more advanced treatment of using IPython for data science. Despite its name, it's not just about IPython. It also goes into some depth on a broad range of data science topic. Ada juga buku IPython Interactive Computing and Visualization Cookbook, juga oleh Cyril Rosan. Buku ini merupakan pembahasan yang lebih panjang dan lebih lanjut tentang penggunaan IPython untuk sains data, ya, data science. Terlepas dari namanya, ini bukan nama tentang IPython, tetapi juga membahas lebih dalam berbagai topik data science. Finally, I reminder that you can find help on your own. IPython-based help functionality discussed in help and documentation in IPython on page 3 can be very useful if you use it well and use it often. As you go through the example here and as elsewhere, you can use it to familiarize yourself with all the tool that IPython has to offer. Terakhir, pengingat bahwa Anda dapat menemukan bantuan sendiri, yaitu fungsi bantuan berbasis tanda tanya, question, IPython dibahas dalam bantuan dan dokumen di IPython di halaman 3. Bisa sangat berguna jika Anda menggunakannya dengan baik dan sering menggunakannya. Jadi saat Anda membaca contoh di sini dan di tempat lain, Anda dapat menggunakannya untuk membiasakan diri dengan semua alat yang ditawarkan di IPython. Baik, teman-teman Python Mania, alhamdulillah ya sudah di bab 1 ini sudah selesai. Insya Allah kita di episode yang ke-9, ini hari ini adalah episode kali ini di video ini adalah episode ke-8 ya. Episode ke-9 kita nanti akan belajar bab berikutnya yang kedua tentang NumPy. Kalau orang Indonesia ngomongnya NumPy, ya. Kalau orang NumPy ya. NumPy lah ya. Nanti kita akan belajar numeric Python ya, introduction di sini. Yaitu kita sudah masuk di halaman 33. Baik, teman-teman, tetap semangat ya belajar data science awalnya ya, pelajari, kita dapatkan, jangan lupa langsung praktik. Terima kasih. Insya Allah bermanfaat. Ingat, Python adalah program bahasa pemrograman yang mudah, yang simple dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.